Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang terdiri atas saya sendiri, Aditya Nurwan, dengan NIM 4440120118, Almaida Zila dengan NIM 444012011035, Mutia Jabira dengan NIM 444012011052, kemudian Hasna Amada dengan NIM 4401201079, dan Nadira Salma dengan NIM 4401201082 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami peroleh mengenai karakteristik permasalahan dan potensi Taman Elang Bogor. Baik, langsung saja. Sebelumnya, Taman Elang merupakan salah satu taman kota yang berada di pusat kota Bogor. Taman Elang ini memiliki luas setidaknya 28.000 meter persegi yang ramai dikunjungi untuk rekreasi hingga berolahraga. Lokasi taman ini strategis sehingga cocok sebagai tempat untuk berkumpul, baik untuk komunitas maupun pebisnis. Kemudian, luasnya Taman Elang ini menjadikan taman ini terbagi atas beberapa zona. Pembagian zona tersebut antara lain zona bersantai, zona olahraga, zona keluarga, dan zona untuk piknik. Yang pertama ada zona bersantai dan relaksasi. Pada zona ini terdapat beberapa bangku-bangku yang tersebar di dalam taman. Selain itu, terdapat juga gazebo yang biasa digunakan untuk berkumpul sambil duduk-duduk dan menikmati ketenangan serta hawa sejuk di area Kota Bogor. Kemudian, zona olahraga. Pada zona olahraga ini terdapat di sudut taman Kita Oreo yang berisi beragam wahana. Wahana di sini biasanya digunakan oleh segala usia, yang terbagi menjadi tiga. Yang terbagi menjadi tiga wahana. Yang pertama ada wahana twist atau putar yang memiliki menara panjat melingkar. Kemudian ada wahana leak atau jilat yang dilengkapi dengan seluncuran. Dan terakhir ada wahana dam atau celup yang memiliki 3 ring basket. Kemudian ada zona berkumpul komunitas atau keluarga. Pada zona ini banyak komunitas yang biasanya berkumpul untuk memamerkan hobi mereka. Salah satunya ada pecinta reptil, pramuka, yoga, sepatu roda, dan sebagainya. Selain itu, pada Taman Elang ini dilengkapi dengan fasilitas berupa koneksi internet melalui Wi-Fi yang menjadikan tempat ini ramai digandrungi oleh anak muda. Kemudian yang terakhir ada zona piknik dan tamasya. Nah, bagi yang suka piknik, Taman Elang ini memiliki banyak lahan terbuka bagi pengunjung yang hanya ingin sekedar menggelar karpet ataupun sengaja datang dengan membawa makanan buatan sendiri dan makan bersama keluarga atau kerabat. Kemudian ada di sini sistem drainase Taman Elang. Taman Elang ini memiliki saluran drainase yang rusak berat dan terputus dari sistem drainase utama. Terus pada sistem drainase di Taman Elang ini merupakan sistem drainase terbuka dengan lebar 50 cm dan kedalaman 50 cm. Drainase tersebut digenangi oleh air pada periode tertentu, terutama pada saat hujan dan sesaat setelah hujan. Kemudian pada bagian tengah tapak memiliki tanah yang cukup basah karena tidak ada drainase ataupun tidak ada media untuk menyerap air, sehingga diperlukan adanya penambahan sistem drainase pada area tengah tapak. Kemudian di Taman Elang ini, di tanahnya itu merupakan tanah latosol yang terbilang cukup baik untuk digunakan pada pembuatan drainase. Seperti yang bisa dilihat di samping, terdapat gambar drainase yang sudah rusak. Drainase tersebut rusak karena tingkah laku manusia ataupun karena faktor bencana alam. Baik, cukup sekian presentasi dari bagian saya sendiri. Lanjutkan ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem perkerasan jalur sirkulasi Taman Elang Bogor. Perkerasan jalan adalah konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar atau subgrade untuk menopang beban lalu lintas. Jenis konstruksi perkerasan jalan pada umumnya ada dua jenis, yaitu perkerasan lentur atau flexible pavement dan juga perkerasan kaku atau rigid pavement. Di Indonesia, blok beton atau paving block banyak digunakan sebagai lapis permukaan lalu lintas kendaraan juga untuk pejalan kaki. Tujuan penyusunan blok beton dipengaruhi oleh karakter bentuk, tekstur, warna, durability, kekuatan, dan ketahanan terhadap kelembapan. Blok beton untuk jalur pejalan kaki juga harus mempunyai kekuatan yang mampu menahan beban pejalan kaki.
Selain itu, penyusunan blok beton juga harus memperhatikan estetika, ekologi, dan teknis pemeliharaannya. Untuk estetika diperlukan desain, penyusunan warna, dan bentuk. Pada tapak belum terdapat jalur sirkulasi untuk pergerakan pengguna. Seluruh perkerasan di dalam area taman menggunakan material paving block, tetapi terdapat strategi penyusunan paving block yang diselingi dengan penanaman rumput sehingga memungkinkan penyerapan lebih terhadap air hujan. Isu berikutnya yaitu vegetasi peneduh yang kurang pada taman helang. Vegetasi dapat berperan penting di dalam lanskap. Penggunaan vegetasi pada suatu lanskap dapat menciptakan sebuah ruang, menghalangi pemandangan yang tidak diinginkan, menstabilkan kemiringan, mengarahkan pergerakan, menyatukan kumpulan bangunan secara visual, dan memodifikasi iklim mikro. Terdapat 3 fungsi utama vegetasi, yaitu fungsi arsitektural, pembentukan sebuah ruang yang terdiri dari lantai, dinding, dan atap. Kemudian fungsi visual, yaitu vegetasi dapat ditunjukkan melalui ukuran, bentuk, warna, dan tekstur. Lalu yang terakhir fungsi estetik, yaitu menghubungkan bangunan dengan lingkungannya. Agar vegetasi dapat memberikan fungsi arsitektural, visual, maupun estetik, keanekaragaman jenis vegetasi perlu diperhatikan mulai dari spesies, bentuk tajuk, ukuran, tekstur, warna, hingga aroma. Keanekaragaman jenis vegetasi akan menciptakan keseimbangan komposisi pada lanskap. Vegetasi pada tapak didominasi oleh pepohonan besar di semua sisi tapak yang memiliki fungsi utama sebagai peneduh dan pemberi naungan. Sementara pada lapangan yang terdapat di dalam taman hanya ditumbuhi oleh rerumputan liar. Fungsi vegetasi pada tapak secara langsung memberi dampak positif pada lingkungan sekitarnya, berupa naungan, udara sejuk, dan menjaga keberlangsungan ekosistem sekitar. Berikut jenis vegetasi yang ada di dalam tapak. Isu selanjutnya mengenai penerapan green design pada taman helang. Di sini kami akan membahas mengenai green planning and design yang merupakan salah satu dari atribut kota hijau di Taman Helang. Jadi berdasarkan Perda Kota Bogor nomor 8 tahun 2011 tentang RT/RW Kota Bogor tahun 2011 hingga tahun 2031, Taman Helang yang berada di Kecamatan Tanah Sareal tidak berada di wilayah kawasan strategis kota, pusat kota maupun subpusat kota, serta merupakan daerah rawan genangan, rawan banjir, dan wilayah yang perlu memperhatikan ketentuan intensitas bangunan. Nah, kemudian dari segi pemanfaatan dan fungsi estetik, melalui penyebaran kuesioner didapat bahwa Taman Helang telah memenuhi seluruh ketentuan pemanfaatan dari fungsi estetik, tetapi dari fungsi sosial, budaya, dan edukasi terdapat 2 ketentuan yang belum terpenuhi, yaitu mengenai taman yang menggambarkan ekspresi budaya lokal dan taman sebagai objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Berikut adalah tutupan lahan pada Taman Helang. Jadi Taman Helang ini telah memenuhi ketentuan mengenai persentase tutupan hijau yakni sebanyak 85% dari total luas gitu. Di sini bisa dilihat bahwa tutupan Taman Helang sudah cukup banyak. Selain itu, Taman Helang juga telah memenuhi ketentuan mengenai perancangan taman dan penerapan kawasan pokok atau KTR. Berikut adalah penilaian atribut Green Planning and Design di Taman Helang. Di sini ada beberapa aspek. Aspek yang pertama ini mengenai RT/RW Kota Bogor mendapatkan skor 3. Hal ini karena kawasan Taman Helang belum masuk sebagai kawasan strategis kota dan tidak berada di pusat kota maupun subpusat kota. Kemudian aspek selanjutnya ini mengenai presentasi tutupan hijau mendapatkan skor 5 karena total area hijau pada Taman Helang ini adalah 16.723 meter. Dari segi pemanfaatan taman, ini Taman Helang mendapatkan skor 3 karena telah memenuhi seluruh ketentuan taman sebagai fungsi estetik, namun hanya 2 ketentuan yang belum, yaitu ada sebagai fungsi sosial, budaya, dan edukasi yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ini aspek aksesibilitas dari beberapa jarak Taman Helang dengan beberapa tempat, ini mendapatkan skor dari range 2 hingga 5. Selanjutnya ini aspek perancangan taman yang kemudian dibagi menjadi beberapa aspek lagi, yaitu merasakan nuansa perpaduan warna, menyukai perpaduan warna, merasakan focal point, menyukai focal point, aktivitas taman tidak mengganggu aktivitas lainnya, dan pembagian ruang. Ini mendapatkan skor dari range 3 hingga 4. Kemudian mengenai aspek kawasan tanpa rokok,
Dari aspek pelanggaran mendapatkan skor 4 karena penjaga taman masih menemukan pelanggaran dalam tingkat rendah di Taman Helang. Namun dari segi persepsi juga mendapatkan skor 4 yang setuju bahwa Taman Helang ini merupakan taman kawasan tanpa rokok. Dengan begitu, total dari Green Planning and Design pada Taman Helang mendapatkan skor 77 dari skor maksimal 100. Isu selanjutnya adalah menjadikan Taman Helang sebagai taman tematik. Jadi ini juga menyangkut mengenai kebutuhan taman tematik di Bogor ya. Konsep tematik yang diusung pada taman adalah taman dengan fungsi utama adalah olahraga. Olahraga merupakan fungsi yang ideal dikembangkan pada tapak. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat, khususnya warga sekitar akan ruang terbuka yang menyediakan fasilitas olahraga secara gratis. Kemudian konsep taman tematik olahraga Helang dipilih untuk menciptakan ruang terbuka yang memiliki fungsi khusus untuk melakukan kegiatan olahraga serta didukung dengan elemen taman yang dirancang untuk memperkuat tema olahraga tersebut. Nah, ini adalah kuesioner yang dilakukan pada pengguna Taman Helang. Jadi kebanyakan masyarakat sudah mengetahui apa itu taman tematik, dan ketika ditanya taman tematik apa yang diinginkan, banyak dari mereka memilih dijadikan taman tematik olahraga dengan persentase 57%. Berikut adalah ruang-ruang yang akan dibagi, tapaknya akan dibagi menjadi ruang-ruang. Ada 3, yaitu nanti welcome area, sport area, dan social area. Berikut adalah desain yang diusulkan oleh salah satu kakak tingkat mengenai taman tematik yang akan diterapkan di Taman Helang, yang terdiri dari ruang olahraga, ruang bermain anak, dan area penerimaan. Ini adalah desainnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Samu Saputro dengan NIM A44012011082, izin melanjutkan presentasi tentang isu ke-6 dan ke-7. Isu ke-6 tentang perawatan fasilitas dan utilitas yang menurun, dan isu ke-7 tentang tidak teraturnya pengaturan zona ekonomi pada Taman Helang. Taman Helang merupakan taman yang terletak di Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Taman Helang dibuat sebagai sarana publik untuk berinteraksi kegiatan sosial dan dari para pengunjung. Selain itu, taman ini berfungsi sebagai tempat pembibitan tanaman hias. Isu ke-6 tentang perawatan fasilitas dan utilitas yang menurun. Taman yang diresmikan pada tahun 2016 ini selalu ramai dikunjungi oleh warga Kota Bogor. Taman Helang memiliki fasilitas yang beragam seperti WC, gazebo, playground, bangku tangan, parkir sepeda, pembibitan tanaman, dan plaza. Namun dikabarkan terdapat beberapa fasilitas yang rusak atau bahkan dicuri seperti alat fitness. Gambar di samping ini merupakan gambar alat fitness yang terdapat di Taman Helang. Solusi untuk mencegah terjadinya kerusakan fasilitas atau kehilangan fasilitas di Taman Helang adalah dengan menambah pemasangan CCTV, merekrut petugas pengawasan taman, serta melakukan pengelolaan taman secara berkala. Isu selanjutnya yaitu tentang tidak teraturnya pengaturan zona ekonomi pada Taman Helang. Taman Helang itu terletak di tengah kota, di mana taman ini dikelilingi oleh jalan yang dapat dilalui dari dua arah, baik bagi kendaraan beroda 2 maupun beroda 4. Kemudian taman juga sering dikunjungi oleh pengunjung. Sehingga pedagang kaki lima di pinggir jalan taman pun ada banyak. Akibatnya jalan terlihat tidak rapi
dan sering terjadi kemacetan. Seperti gambar di samping ini. Terlihat ramai dan tidak rapi. Solusi untuk masalah ini yaitu adalah dengan membuat sentra kuliner dan area komersial di dalam Taman Helang dan merelokasi PKL ke tempat tersebut. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Potensi pada Taman Helang Kota Bogor. Pembuatan taman lansia pada lahan kosong. Apa itu lansia? Lansia merupakan tahapan akhir pada kelompok umur manusia pada fase kehidupannya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, sebanyak 312,33 ribu jiwa atau 29,94% penduduk Kota Bogor masuk usia tidak produktif atau lanjut usia. Pada usia ini ditandai dengan umur harapan hidup yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut membutuhkan upaya pemeliharaan serta peningkatan kesehatan dalam rangka mencapai masa tua yang sehat, bahagia, berdaya guna, dan produktif. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1962 tentang Kesehatan. Dengan adanya lahan kosong pada Taman Helang dapat dimanfaatkan menjadi area terapi dan olahraga untuk para lansia, agar taman ini memberikan manfaat untuk semua kalangan usia. Hal ini dapat meningkatkan nilai fungsi dari taman itu sendiri. Untuk fasilitas taman lansia yang bisa dibuat yaitu pertama, fasilitas latihan fisik ringan yang berhubungan dengan sendi dan tulang atau yang berhubungan dengan penyakit osteoporosis dan osteoartritis. Yang kedua, fasilitas olahraga harus mudah dipahami dan informatif dalam penggunaannya. Yang ketiga, fasilitas terapi yaitu seperti jalan batu refleksi, kolam ikan terapi, dan jalur sirkulasi yang hijau dan sejuk. Yang keempat, penambahan besi pegangan pada setiap jalur sirkulasi. Yang kelima, ruang terbuka untuk melaksanakan kegiatan seperti senam. Yang kedua, potensinya yaitu pembuatan area pedagang kaki lima pada taman. Pedagang kaki lima yang memadati jalan di sekitar taman tak jarang membuat macet jalanan di sekitar taman, karena Taman Helang ini merupakan salah satu taman di Kota Bogor yang selalu ramai di akhir pekan. Adanya lahan kosong tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai area pedagang agar para pedagang tidak memadati jalan raya sekitar taman. Untuk pembuatan area pedagang dapat dilakukan dengan pembuatan kios-kios kecil untuk para pedagang. Dan dikarenakan lahan kosong yang terdapat pada taman ini tidak terlalu luas, maka pembuatan kios-kios tersebut dapat diganti dengan pembuatan bangunan semi-outdoor bertingkat yang memuat lebih banyak stand untuk para pedagang. Berikut adalah ilustrasi bangunan yang mungkin bisa dibuat. Jadi contoh struktur bangunan yang bisa dibuat adalah bangunan semi outdoor bertingkat. Bangunan juga harus didesain dengan baik agar tetap memberikan nilai estetika pada taman. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.